Selamat datang. Kembali hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Tema pada hari ini saya memberi judul Takut akan Tuhan. Sebelum kita mempelajari lebih jauh apa arti takut akan Tuhan, mari kita buka Injil Markus bab 12 ayat 30 dan 33. Markus 12 ayat 30 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Ayat 33 berkata, "Memang mengasihi Dia, Tuhan, dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan sembelihan." Saudara, ayat ini berkata bahwa mengasihi Tuhan dan sesama kita jauh melebihi dari semua persembahan dan pengorbanan dalam hidup kita. Betapa pentingnya ayat ini untuk kita pelajari lebih dalam lagi. Kita mengetahui bahwa Tuhan mempunyai hati. Maka sebagai anak-anaknya, janganlah kita menyakiti hati Tuhan. Dalam kitab Hakim-Hakim bab 2 ayat 12 berkata, "Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara bangsa-bangsa di sekeliling, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan." Kita tahu di kitab Matius 11 ayat 29 berkata, "Aku ini lemah lembut dan rendah hati." Tuhan rendah hati dan lemah lembut, walaupun kita sempat atau pernah menyakiti hatinya. Apakah kita yang harus menjaga hati Tuhan? Bukan, tetapi kita yang harus menjaga hati kita sendiri. Menjaga hati kita artinya menyenangkan hati Dia, menyenangkan hati Tuhan. Karena kita adalah ciptaannya yang sempurna, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yakobus 3 ayat 16 berkata, "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Galatia 5 ayat 19 sampai 20 berkata, "Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, dan roh pemecah." Saudara, dua ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kita harus benar-benar menjaga hati kita, karena dalam hati itulah timbul segala macam keinginan jahat. Dan juga di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20 ini mengatakan bahwa dari hati bisa menimbulkan banyak perpecahan. Saudara saling membenci saudaranya, keluarga melawan anak-anaknya, dan semua orang bisa menjadi jahat. Karena kita tahu di sini ada roh pemecah. Saudara, kita tahu bahwa kita harus mengandalkan Tuhan kita untuk bisa membantu menjaga hati kita, karena ada roh pemecah, yaitu si jahat yang ingin memecah belah hidup kita, yang ingin membelah hidup kita dengan sesama kita, hubungan keluarga, dan juga tentunya ingin memutus hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Maka bagaimana caranya kita menjaga hati? Mari kita baca 1 Korintus 3 ayat 3 dan ayat 7. "Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi?" Di sini dikatakan bahwa bila mana ada iri hati dan perselisihan, itu artinya saya dan Anda, kita semua masih hidup sebagai manusiawi
manusia yang duniawi. Tuhan mengajarkan kita harus membuang manusia duniawi kita dengan kuasa Allah, dengan kuasa Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 7 berkata, "Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan." Saudara, kita hanya bisa melakukan apa yang ada di firman Allah. 1 Korintus 3 ayat 7 berkata, "Tetapi yang penting bukanlah siapa yang menanam atau yang menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkannya." Betapa pentingnya kita mengakui Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan kehidupan di dalam hati kita. Hal yang kedua yang penting setelah menjaga hati adalah sikap hidup kita. Di dalam kitab 2 Tawarik 19 ayat 9 berkata, "Iya, Tuhan memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati." Takut akan Tuhan adalah perintah Allah sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga hati kita dengan setia dan melakukannya dengan tulus hati. Kita tahu di dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, bila kita tidak setia dan jatuh terus di dalam dosa, maka upah dosa adalah maut. Sikap manusia yang perlu kita miliki juga adalah menjauhi segala bentuk kejahatan, baik kecil, menengah, besar. Itu sama saja, itu adalah semua bentuk kejahatan. Kitab Mazmur bab 25 ayat 12 berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya." Amsal 8 ayat 13 berkata, "Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat." Saudara, seperti dosa memiliki upah, demikian juga bila kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, juga ada upahnya. Mari kita baca di Amsal bab 22 ayat 4 berkata, "Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan." Bukankah tiga hal ini yang semua dari kita ingin kita miliki, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang yang kita kasihi, saudara-saudara kita ataupun keluarga-keluarga kita? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan bisa kita miliki bila kita memiliki hati yang tulus dan setia akan firman Tuhan. Amsal 28 ayat 14 berkata, "Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka." Ayat ini sangat keras. Tidak ada pilihan bagi kita semua bahwa kita harus merelakan hati kita untuk dibentuk, dibimbing, dan dipimpin oleh Allah sendiri untuk bisa setia kepada Dia, satu-satunya Tuhan. Tema hari ini mengajarkan kepada kita untuk takut akan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita mengasihi diri sendiri. Dua hukum utama yang ada di Matius 22 ayat 37 sampai 39 akan mengajarkan hati kita menjadi takut akan Tuhan, menjadi takut akan perintah-perintahnya, dan menjadi takut akan firman-Nya. Tetapi semuanya itu akan memiliki hadiah bila kita melakukan hal itu. Seperti yang tadi kita baca dalam Amsal 22 ayat 4 berkata, "Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, ia adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan." Saudara, maukah kita mengasihi Allah lebih lagi?
dan mengasihi sesama kita dengan setulus hati. Saya percaya kita semua mau melakukannya. Terima kasih atas kesabaran dan ketekunannya. Saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Yesus. Amin.